Di dalam keterangan surat Nuh, surat yang 71 ayat 1 sampai ayat 12, intinya dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu 3. Ini bisa diambil di dalam ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ani'budullaha wattaqu wa'ti'u. Hendaknya Nuh mereka menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah, atau jangan sampai mereka menyekutukan Allah berbuat syirik. Semua perintah para rasul itu yang pertama adalah tauhid. Yang paling penting adalah menanamkan tauhid, supaya bagaimana keluarga, masyarakat hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai nikmat yang tidak terhitung nilainya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas, mencari urusan-urusan dunia, sekaligus kita juga bisa terus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia dilalaikan dengan nikmat sehat, nikmat waktu ini dibuang dengan sia-sia, sehingga mereka tertipu dengan dua kenikmatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis Imam Bukhari, ni'matani maqbuhun fihima katsirun minan nas asiha wal farad. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ini dilalaikan dengan dua nikmat tersebut, sehingga nikmat ini menjadikan seseorang jauh lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat sehat, sehat ini tidak digunakan untuk banyak melaksanakan, banyak mentaati Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, beramal sholih, maka kesehatan ini sehingga menjadi kesehatan yang tidak berkah. Sebaliknya juga banyak orang yang dikasih waktu yang longgar, ternyata waktu tadi tidak digunakan untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala, mendatangkan ridho dari Allah. Sebaliknya waktu yang digunakan hanya digunakan untuk perkara-perkara yang mubah. Mubah itu boleh, yang tidak mendatangkan pahala, bahkan banyak yang terjerumus waktu yang dimilikinya digunakan untuk maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di sini kami senantiasa mengingatkan kepada pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat apapun yang kita rasakan hari ini harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menuntun hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga ataupun riyadul jannah. Jadi siapapun orang yang mampir kemudian dia singgah atau dia duduk bersama dengan orang-orang yang belajar ilmu, maka dia masuk dalam lingkaran taman-taman surga. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah berupa taman-taman surga. Dan ini termasuk kita, mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk kajian kita sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan di grup-grup dan dimanapun, yaitu tetap masih membahas menggapai rumah tangga yang senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga tidak lepas dari suami, istri, dan anak. Adapun perihal tentang bagaimana hubungan antara suami, istri, dan anak ini, ada yang baik, ada yang tidak baik. Adapun yang baik, suami, istri, anak, atau orang tua dan anak ini kesemuanya baik-baik saja. Yang dimaksud baik-baik saja adalah antara hubungan suami, istri, ataupun orang tua dengan anak itu sesuai dengan aturan, bimbingan, tuntunan syariat. Itu merupakan keluarga yang baik-baik saja, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkahi dan diridhai oleh Allah. Suami taat, suami soleh, istri pun taat, istri pun solehah. Begitu juga orang tua taat, orang tua ahli ibadah, begitu juga anak pun taat dan juga ahli ibadah. Maka kalau di antara orang tua dan anak ini sama-sama ibadah, maka mereka pun dikatakan sebagai usrah, keluarga yang bahagia, keluarga yang diridhoi oleh Allah dan diberkahi. Meskipun di dalam tataran masyarakat kita tidak sedikit yang dimana ketika orang tua baik, suaminya soleh, istrinya solehah, taat kedua-duanya, suami istri taat. Tapi kadang-kadang ada juga anak yang tidak taat. Ada yang seperti itu. Sebaliknya, ada yang anak itu taat kepada Allah. Anak yang mengerti tentang agama, mengerti tentang ilmu syariat, tapi orang tua tidak taat kepada Allah, tidak mengerti tentang agama, atau mungkin tidak mau belajar agama. Nah, kalau kita kembali kepada pernyataan-pernyataan secara tegas, lugas, maka di dalam Al-Quran semuanya ada. Bagaimana kisah-kisah histori yang diterangkan oleh Allah ada di antara keluarga ini yang tidak ideal. Ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Makanya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu artinya kalau kita merujuk kembali kepada ayat Allah di dalam surat Ar-Rum, surat yang 30, ayat yang 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Berdasarkan ayat ini bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, pada dasarnya orang rumah tangga itu apa yang dicari? Tujuan utama apa? Sakinah. Ya, semua orang berumah tangga itu yang diharapkan, yang dituju, yang diinginkan baik laki-laki dan perempuan pada awalnya ketika mereka menikah adalah supaya kehidupan rumah tangga itu betul-betul mendapatkan naungan dari Allah,
sehingga Allah melimpahkan, menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa, dan juga kecintaan dan rahmat di antara kedua pasangan. Meskipun kadang-kadang apa yang diharapkan tidak sesuai. Sudah kami jelaskan kemarin ya, bagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran, suaminya taat, istrinya nggak taat. Kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Sebaliknya, istrinya taat, suaminya tidak taat, tidak beriman, kafir. Kisahnya Aisyah, istrinya Fir'aun, istrinya taat, beriman, suaminya kufur, kafir kepada Allah, tidak mau beriman. Kan nggak ideal, ya? Tidak ideal dalam rumah tangga, jelas. Begitu juga di dalam Al-Quran dijelaskan, ada yang kedua-keduanya yang tidak taat kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, sama-sama kufur kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan dengan terang-terangan memusuhi dakwah tauhid, dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Siapa? Abu Lahab. Maka di situ dikisahkan surat Al-Lahab. Ya, surat yang 111. Nah, ini kedua-duanya tidak ideal. Suaminya kufur, kafir, istrinya kafir juga. Ya. Abdul Uzza, si Abu Lahab ini kafir suaminya, Ummu Jamil pun ya kafir istrinya juga. Sama-sama kafir, tidak mau beriman. Coba. Nah, ini kan keluarga yang tidak ideal. Nah, itu. Artinya kedua-duanya suami istri dalam keluarga ini tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, bahkan dengan terang-terangan mereka memusuhi dakwah Rasulnya yang mulia. Sudah tidak mau ibadah, tidak mau taat, tidak mau masuk Islam, bahkan terang-terangan memusuhi ajaran Islam. Jadi kalau dalam kehidupan sekarang modern ya Bapak Ibu, apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang terlalu, itu akan berulang kembali. Itu akan berulang kembali, pasti. Anda perhatikan, ketika di tengah masyarakat atau dimanapun, kita melihat di medsos, ketika ada orang-orang yang dia tidak suka dengan ajaran Islam, syariat Allah, aturan-aturan hukum Allah, baik laki-laki maupun perempuan, suami dan istri, maka sama. Mereka mewarisi daripada keluarga Abu Lahab. Ya. Jadi kalau mereka menentang dakwah Islam, ada orang berdakwah, ada yang mengajarkan Islam, ada kebaikan, mengajarkan Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain, mereka memusuhi, tidak mau menerima kebenaran Islam, menentang, maka ini mereka mewarisi daripada keluarga Abu Lahab. Sama, nanti ketemu dengan Abu Lahab di neraka jahanam. Itu. Tapi kalau suaminya tidak taat kepada Allah, istrinya taat saleh, memang berpisah nanti di akhirat. Istrinya masuk surga bertemu dengan Asia, istri Fir'aun, suaminya bertemu dengan Fir'aun. Contohnya saja ketika suami tidak mau sholat saja, tidak mau ibadah, ya. Yang paling urgent, yang paling penting sholat saja. Kita perhatikan. Ketemu dengan Fir'aun. Makanya dijelaskan dalam hadis Al-Hakim Ibnu Majah, ya. Nabi SAW bersabda, "Man hafadha, barang siapa yang menjaga alaiha, sholat 5 waktu, kana lahu nurun, ya, nuron, burhanan, wanajatan, yaumal qiyamah." Mereka akan diberi cahaya, diberi keselamatan, diberi syafaat oleh Allah pada hari kiamat kalau mereka menjaga sholat 5 waktu. Sebaliknya, wa malam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang mereka tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu, apa kata Nabi SAW? Kana yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat mereka ma'a Qarun, ma'a Fir'aun, wa ma'a Ubay bin Khalaf wa Haman.
Mereka akan dikumpulkan bersama-sama nanti pada hari kiamat di neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Saudagar kaya di Mekah yang mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan ya. Lengkap kan? Di dalam Al-Quran hadis dijelaskan. Kalau suaminya kufur, tidak mau taat, istrinya taat kepada Allah, bisa kan? Suaminya kumpul bersama Fir'aun, istrinya kumpul bersama istrinya Aisyah, istri Fir'aun. Sebaliknya kalau suaminya taat, istrinya tidak mau taat, tidak mau beriman, maka suaminya ketika taat kepada Allah, beriman, mengerjakan semua perintah Allah, menjaga salatnya dan kewajiban-kewajiban yang lain, istrinya tidak mau taat, tidak mau mengikuti perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah di dalam Al-Quran, bahkan menentangnya, menyombongkan diri, akan berkumpul dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan juga istrinya Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena kedua istri seorang Rasul Allah dan Nabi Allah ini, mereka dikatakan kilala dakhlan nar madakhilin, masuk neraka keduanya bersama-sama di dalam neraka. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga, meskipun ini kan kisah, Bapak Ibu, kisah. Tapi kisah ini bisa berulang kembali. Baik sekarang yang kita rasakan zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan banyak fitnah satu saja, tapi banyak fitnah. Ujian-ujian yang luar biasa. Yang bisa ini menerjang siapapun, mempengaruhi siapapun. Sehingga mereka harus menggadaikan, meninggalkan iman mereka. Sampai mereka harus rela menggadaikan agama mereka demi dunia. Karena nggak kuat keiman mereka. Tidak kuat dengan ujian. Maka para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah azza. Kalau kita kembali kepada kisah-kisah di dalam Al-Quran yang dimana sebagai contoh-contoh nanti akan kembali dan berulang kembali. Pasti ada di dalam keluarga yang dimana keluarga tadi ini cocok sesuai dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Makanya kan Allah tegaskan, Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 39 kalau tidak salah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itulah akan kami gilirkan, setiap zaman akan kita ulang kembali di antara manusia. Artinya, kisah di dalam Al-Quran meskipun itu sudah lama, itu akan berulang kembali Bapak Ibu. Ya, akan berulang kembali. Maka para jamaah dulu nggak heran nanti dalam keluarga ini kadang-kadang yang dinamakan ada keluarga yang ideal, yang itu mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, harmonis dunia sampai nanti di akhirat bertemu kembali. Ya, sebagaimana keluarga-keluarga para nabi yang lain ya, yang mereka bertemu kembali. Sebagaimana juga keluarga orang-orang soleh terdahulu, mereka akan kumpul kembali beserta keturunan mereka dan anak-anak mereka. Tip. Begitu juga dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam keluarga atau usroh, ada yang tidak ideal antara orang tua dan anak. Orang tua yang taat, kedua-duanya suami, istri, ayah, ibu taat kepada Allah. Tapi juga ada anak yang tidak taat. Ada juga yang bapaknya taat, istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Masya Allah, begitu perfectnya, begitu lengkapnya, begitu sempurnanya tentang membahas masalah keluarga. Nah ini pentingnya kalau kita belajar Quran ya, dan hadis-hadis Nabi ini, di situ disuguhkan tentang bagaimana menceritakan kisah keluarga. Jadi kalau kita mau belajar, yang paling penting adalah bagaimana memahami keluarga kita. Kita bisa, karena setiap hari kita interaksi dengan keluarga kita.
Contoh hal kalau kita lihat bagaimana putra daripada Nabi Nuh alaihissalam, anak yang tidak mau taat kepada Allah, anak yang bangkang, anak yang durhaka kepada Allah, anak yang kufur kepada Allah. Dan kekafirannya itu disembunyikan. Di hadapan orang tua itu disembunyikan. Tahu-tahunya ketika mau mati baru tahu. Jadi selama ini anaknya menyembah berhala, mengikuti keyakinan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, menyembah berhala, berbuat maksiat, minum-minuman, mabuk, ya, atau yang lainnya. Nah, ini putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau ada di antara keluarga ya, kemudian ada anak yang nyunsew kadang-kadang bangkang, ada anak yang durhaka, ada anak yang tidak mau taat kepada Allah, sulit sekali untuk diajak ibadah, diperintah untuk mengerjakan sholat, puasa, diperintah untuk ngaji, belajar Al-Quran dan yang lainnya, bangkang, sampai besar, terus seperti itu, dan tidak mau bertobat, sampai datang kematiannya. Maka kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, apa yang diceritakan oleh Allah tentang keadaan putra Nabi Nuh alaihissalam, sama, akan berulang kembali. Jadi kalau hari ini ada anak yang bangkang, ada anak yang tidak mau nurut taat kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, persis sebagaimana keadaan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ada kan surat Nuh ya? Ada kan? Surat yang ke-71. Kalau kita buka Al-Qur'annya, surat yang ke-71. Dan juga akan kita jelaskan nanti di dalam surat Hud, ini bagaimana perihal tentang keadaan detik-detik kematian Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, Nabi Nuh alaihissalam ini kan aslinya namanya Abdul Ghaffar. Ya, Abdul Ghaffar. Sebutan Nuh itu ya, itu dari sebutan dari kaumnya. Nah, Abdul Ghaffar bin Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini adalah 10 keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini punya putra 4. Ada Yafid, ada Ham, ada Sam, ada Kan'an. Di antara 4 putra Nabi Nuh alaihissalam, Yafid, Kan'an, Ham, Sam. Ini Kan'an ini yang paling tertua. Ini yang tertua ya. Tinggal ada keluarga 4, semuanya laki-laki, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang paling tua, yang paling barep, orang Jawa ini kakak yang paling tertua, ini yang nentang, ini yang durhaka, ini yang kufur, tidak beriman kepada Allah. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam ini berapa dakwahnya? Berapa tahun? 950 tahun, bayangkan. Paling lama. Dan pertama seorang Rasul Allah, dan juga masuk dalam lingkaran ulul azmi. Apa? Para rasul pilihan dari 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. 5 ulul azmi, Nabi pilihan istimewa. Kenapa? Karena tantangan ujian berat bagi mereka. Pertama Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Dikatakan ulul azmi adalah pilihan istimewa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, kalau kita perhatikan dari kisah tersebut, ya, kenapa di antara 4 saudara putra dari Nabi Nuh alaihissalam ini yang bangkang ini Kan'an, yang tidak manut, tidak nurut adalah Kan'an. Karena Kan'an ini tercemari pemikirannya, perilakunya, akhlaknya dengan masyarakat yang rusak. Masyarakatnya rusak, maksiat, dosa, nyembah berhala, syirik, dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali zaman sekarang, kalau ada anak itu cara pola pikir, ya, kemudian juga termasuk perilakunya, akhlaknya itu tercemari dengan masyarakat yang tidak baik,
masyarakat yang dia suka maksiat, suka melakukan perbuatan dosa, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, maka kisah ini berulang kembali. Artinya ini mengikuti sejarah yang dimana anak tersebut juga sama sebagaimana perilaku yang dilakukan oleh Kan'an. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam ini dakwahkan 950 tahun. Diangkat menjadi rasul umur 40 tahun lebih, sama. Rata-rata para rasul Allah itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya itu rata-rata 40 tahun ke atas. Kenapa 40 tahun ini sudah pantas cocok untuk menyampaikan wahyu perintah Allah? Karena umur 40 tahun itu sudah masuk ada titik kedewasaan dalam dirinya. Jadi kalau mungkin belum 40 tahun ya mungkin kadang-kadang belum dewasa, itu lumrah. Ya, dalam berpikir, berkata, berbuat, ya, tidak dewasa. Tidak dewasa itu tidak memahami persoalan-persoalan yang dimana itu yang harusnya dia bisa menyelesaikan dengan baik, dengan bijak, ya, tidak dengan hawa nafsu, ya, itu dewasa. Nah, terkait dengan Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, ini sudah kami jelaskan kemarin di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-14 ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina 'aman fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya berapa? 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Ya. Jadi ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-14. Nah, kalau keterangan secara jelas dan gamblang, nah kita bisa membaca di dalam surat Nuh, surat yang ke-71. Saya singkat ini ya, penjelasannya. Di dalam keterangan surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 1 sampai ayat 12. Intinya dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu 3. Ya, kalau kita pahami intinya dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu ada 3. Ini bisa diambil di dalam ayat yang ketiga. Ya, di antara ayat-ayat di awalnya tadi ya, Allah mengatakan di dalam kalimatnya inna arsalna nuhan ila qaumi an andir qaumaka min qabl ayat yam adzabun alim. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan agar mereka mentaati, agar mereka betul-betul mentaati Allah sebelum siksa datang kepada mereka. Nah, di dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan ani'budullaha wattaqu wa'ti'u. Ya, perintah Allah apa? Ada 3. Intinya misi Nabi Nuh alaihissalam itu adalah ani'budullah. Hendaknya Nuh mereka menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah, atau jangan sampai mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik. Pasti. Semua perintah para rasul itu yang pertama adalah tauhid. Ini yang paling penting adalah menanamkan tauhid supaya bagaimana keluarga, masyarakat hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, apapun bentuknya. Entah itu raja, entah itu pohon, batu, jin, setan, dukun, hukum, yang itu bukan dari aturan Allah. Itu namanya peribadatan, ibadah. Setelah mengajak mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, maka yang kedua wattaqu. Apa kata Allah? Nuh, perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Artinya takwa ini menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, dia kemudian tidak mau mengerjakan satu perintah, ini belum bisa dinamakan derajat takwa, Bapak Ibu. Ingat ya, ada satu perintah saja di dalam Al-Quran tidak dijalankan. Kalau istilah tidak mau dijalankan, itu belum meraih derajat takwa. Ingat,
Karena definisi takwa itu para sahabat Nabi dan para ulama semuanya mengatakan al-muttaqun itu apa sih? Al-muttaqun itu adu ma ya amarallah ta'ala. Jadi mengerjakan semua apa yang diperintahkan Allah, semuanya tanpa terkecuali di dalam Al-Quran, tanpa terkecuali apapun yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya takwa. Jadi kalau ada satu perintah yang tidak dijalankan, maka ini bukan takwa. Adu ma amarallah ta'ala, mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua adalah wataraku manaha anhum, dan meninggalkan semua apa yang diperintah, yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada yang dilarang, diharamkan apapun, maka dia takwa. Tapi kalau dia belum meninggalkan apa yang diharamkan satu saja, belum takwa. Jadi nggak sekedar menjalankan saja, tapi menjauhi apa yang dilarang. Dia semua perintah dijalankan, tapi kadang-kadang tidak mau meninggalkan apa yang diharamkan. Mau diharamkan banyak ya. Tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh makan riba, tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh berdusta, tidak boleh menghina, mencaci maki, membuka aib saudaranya, dan masih banyak itu larang-larangan. Ya, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan darah, ya. Dan tidak boleh minum khamr. Nah, itu kan larang-larang semuanya yang harus dijauhi. Nah, di antara larangan ini kalau masih dijalankan satu saja, maka belum bisa dikatakan predikat takwa. Ingat. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kenapa puasa itu ditutup dengan kata-kata tatakun? Pada dasarnya orang berpuasa, baik wajib maupun sunnah, maka secara tidak langsung dia itu menahan rem di dalam jiwanya. Ini jiwa kan ada nafsu, nafsunya ditahan betul. Maka fungsi takwa adalah hanya untuk mengerem, menahan nafsu. Ya, ingat. Jadi orang berpuasa itu adalah namanya imsak, menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, apapun bentuknya. Hati-hati. Jadi kalau orang pengen meraih derajat takwa itu harus apa? Harus dia bisa betul-betul selesai mengerjakan tugas yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Berat Ustadz? Iya, nggak mudah. Orang kalau sudah mengatakan, oh saya sudah salat 5 waktu berjamaah, sudah ngaji, sudah haji, sudah zakat, rukun Islam dikerjakan 5-5-nya selesai, nggak cukup. Nah kalau rukun Islam dikerjakan 5-5-nya, dia masih makan riba, transaksi jual beli dengan riba, dia masih durhaka kepada orang tua, dia kadang-kadang masih menghisap ganja, ya, atau masih nyepur, kalau orang bilang smoking, atau dia juga masih berzina, atau dia masih dengarkan musik, atau yang lainnya yang dilarang oleh Allah, belum bisa menjadi takwa. Kenapa? Karena apa yang dilarang oleh Allah masih dikerjakan. Gak bisa. Gak bisa para jamaah, berat. Jadi meraih derajat takwa itu level yang tinggi. Paling tidak kita ini menjadi orang muslim. Ya, paham muslim? Muslim itu level yang rendah. Ya, mengerjakan yang perintah-perintah dikerjakan. Tapi kadang-kadang masih berbuat dosa. Itu muslim. Tingkat minimal rendah. Makanya hati-hati, jangan kita merasa sudah masuk dalam derajat takwa. Kalau sudah puasa Ramadan, sudah sholat taraweh, sudah zakat, sudah sedekah, iya itu perintah yang Anda kerjakan. Tapi ingat, adakah di dalam diri Anda menjauhi larangan Allah? Larangan-larangan di dalam Al-Quran diselesaikan enggak? Kalau tidak ya sudah, gagal. Untuk meraih derajat takwa itu gagal. Ingat para jamaah ibu, nggak mudah. Karena Allah sendiri menyanjung, memuliakan dengan derajat yang paling tinggi setinggi-tingginya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di dalam surat
Hujurat ayat yang ke-13. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat itu bukan orang kaya yang rajin sedekah, bukan orang yang rajin sholat, bukan orang yang rajin dia ini beramal soleh, baca Quran dan yang lainnya, tapi ketakwaan. Apa? Punya rasa takut kepada Allah. Banyak orang sholat Bapak Ibu di luar sana tapi nggak takut. Banyak orang yang dia senang bayar zakat tapi nggak takut. Banyak orang yang dia gemar baca Quran tapi nggak takut. Banyak orang yang dia ini aktif mendatangi pengajian majelis ilmu tapi dia nggak punya rasa takut. Makanya Allah mengatakan yang paling takwa, yang paling punya rasa takut dia kepada Allah, itu yang paling tinggi derajatnya. Dan mereka nanti akan bisa bertemu dengan para nabi, para rasul Allah. Para jamaah Bapak Ibu, kita kembali kepada ayat Allah. Tugas yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam apa? Setelah bertakwa, umatnya disuruh bertakwa, wa ati'un. Apa? Taat kepada Allah. Artinya taat itu apa sih? Taat itu adalah bagaimana supaya orang itu betul-betul tawadhu, tunduk patuh tanpa ada rasa membantah. Ingat, kadang-kadang kalau kita masih ada dalam diri kita ini bantah, ya, kadang-kadang setengah-setengah menjalankan perintah, ini belum taat. Dan taat itu hubungannya para ulama mengatakan hati. Urusan ketaatan kepada Allah urusan hati. Apa? Ikhlas. Jadi kalau orang sudah ibadah kepada Allah, orang kalau sudah dia bertakwa kepada Allah pasti ikhlas. Kenapa? Ada ketaatan yang totalitas. Ya, nyun sewu Bapak Ibu, banyak orang ibadah tapi untuk mentaati Allah, menumbuhkan ikhlas itu nggak mudah. Ya, dohirnya ibadah, batinnya nggak ibadah. Kata para ulama gitu. Ya, dohirnya khusyuk, batinnya tidak khusyuk. Dohirnya takut kepada Allah, batinnya tidak takut kepada Allah. Itu orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi nggak ikhlas dia. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tugas Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi intinya tiga ini ya di dalam surat Nuh surat 71 ayat yang ketiga. Tip. Kita kembali kepada keluarga. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam itu betul-betul sangat menginginkan supaya keluarganya, istri dan anaknya masuk surga semuanya? Taat kepada Allah semuanya, takwa dan juga ibadah. Semua orang tua itu harapannya baik. Ini yang hadir yang sudah jadi orang tua. Gak ada orang tua yang jerumuskan anaknya masuk neraka, ngaco. Gak ada. Ada rela anaknya masuk neraka. Bapak Ibu rela anak kita masuk neraka? Lah, tidak. Harapan semua orang tua supaya anaknya bersama-sama nanti masuk surga. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan tidak ada tugas yang paling penting bagi orang tua bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Dan ini merupakan hadiah yang istimewa dari orang tua. Ingat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Hakim dengan sanad yang hasan, dikatakan manahal walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang paling utama orang tua kepada anaknya kecuali bagaimana pendidikan agama yang benar, yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik, tanamkan akidah yang benar, bagaimana diajarkan ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi tugasnya apa? Mendidik anak dengan pendidikan ala Allah dan Rasulnya. Itu baru orang tua yang baik. Jelas Bapak Ibu? Kenapa? Karena Nabi mengatakan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan nanti kalian akan ditanya sama Allah apa yang kalian pimpin terhadap bawahanmu.
Ar-rajul, laki-laki di dalam keluarganya, fi baiti ali wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya suami nanti pada hari kiamat oleh Allah di pengadilan Allah. Para suami, sudahkah engkau membimbing istri-istrimu dan anak-anakmu sesuai dengan perintahku? Gak main-main Bapak Ibu, gak sekedar cuma nikah, ya, punya anak barbur, gak punya tanggung jawab. Hati-hati ini bagi suami, gak main-main. Sehebat apapun ibadah suami, sebanyak apapun ibadahnya bagi seorang bapak, tapi kalau melantarkan anaknya, dibiarkan terkatung-katung, tidak diperhatikan dalam pendidikan agamanya, jangan berharap bisa selamat nanti pada hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis panjang, ketika nanti para anak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan durhaka dan maksiat mereka, melakukan berbagai dosa, mereka nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak terima masuk neraka. Saya nggak rela masuk neraka sendirian. Kenapa? Saya minta kepada orang tua saya, mereka yang ahli ibadah, supaya dimasukkan juga ke dalam neraka bersama kami. Loh kenapa? Karena mereka tidak pernah mengajarkan tentang Al-Quran kepada kami. Ingat Bapak Ibu, tidak pernah mengenalkan agama kepada kami. Nuntut, anak nuntut Bapak Ibu, nggak main-main loh ya. Kalau anak masuk neraka, ya itu tugas orang tua. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pada intinya ketika Kan'an ini sudah jelas-jelas ya dijelaskan oleh Allah bahwa itu anak yang durhaka kepada Allah, dolim, kufur, maka dia bukan keluargamu lagi. Maka saya jelaskan di dalam surat Hud, bisa dibuka Bapak Ibu, surat yang ke-11, ayatnya jenengan nanti buka di rumah, mulai ayat 41 dijelaskan di dalam Al-Quran sampai ayat yang ke-47. Itu menceritakan kronologi bagaimana seorang ayah betul-betul ingin mengharapkan supaya anaknya masuk surga dan masuk dalam keluarga Nabi Nuh, mentaati Allah. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Ternyata ditakdirkan oleh Allah di sini, intinya ketika anak tidak mau berusaha, tidak mau beriman, mengikuti perintah Allah, mengikuti seruan bapaknya sebagai Rasul Allah, ternyata berpisah. Dikatakan wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil laghafurur rahim. Berkatalah Nabi Nuh alaihissalam, naiklah kalian ke dalam perahu dan diawali dengan membaca bismillah, yang dimana ketika kalian nanti akan merasakan ya berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuh ibnahu wa kana min ma'zil ya bunai irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya, anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, ya bunayya. Ingat, kata-kata ya bunayya itu menunjukkan sebagai rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi nimbali, ya bunayya. Kalau ibni itu anak biasa, tapi ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Coba, masih perhatian Bapak Ibu, masih ada rasa iba, masih ada rasa sayang kepada anaknya. Naiklah wahai anakku ya ke dalam perahu ini, kata Nabi Nuh alaihissalam, bersama kami bersama bapakmu. Ayo naik kok, enggak ya, enggak nang perahu ya, kapal ini, supaya kamu nanti selamat. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak patuh kepada Allah. Apa jawaban anaknya? Bangkang. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Kan'an mengatakan, oh tidak ya ayah, saya akan berenang menuju gunung itu supaya saya bisa selamat dari banjir yang besar ini. Sambil ngelangi, jawab, bantah, ora, aku tak ngelangi ya, tak nyebrang ke sana untuk menggapai gunung itu. Ternyata apa?
Laut itu, air itu semakin tinggi bahkan menenggelamkan gunung. Qala la asimal yamin amrillah illa man rahim wa hala bainal mauju fa kana minal mughraqin. Ternyata gelombang memisahkan keduanya, diterjang gelombang Kan'an, diontang-anting nih sampai gelombang, ya, sehingga tenggelamlah ya Kan'an ke dalam laut binasa dan mati, ya, wa kana minal mughraqin, fa kana minal tenggelam dia. Jadi sebelum meraih ke puncak gunung sudah tenggelam. Jadi digulung dengan ombak. Wakila yardu ibla'i ma'aki wa yasamu akli'i wagidal ma'wakudil amru wastawat al-jud wakila bu'dalil qabil zalimin. Saya bacakan lagi yang terakhir ini. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalu ghairu salih fala tas'alim ma laysa laka bilm inni aiduka an takuna minal jahilin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam merasa iba kematian anaknya di hadapannya, digulung ombak, diterjang ombak, tenggelam, apa yang terjadi? Melihat kalau ada anaknya seperti itu, kira-kira hati seorang bapak ini terenyuh enggak? Ya, dibinasakan sama Allah, diazab sama Allah, ditenggelamkan ke dalam laut. Seorang bapak ini ada enggak rasa iba? Ada. Kasihan kan? Wajar, fitrah itu, ya, fitrah. Tapi dijawab sama Allah. Qala ya Nuh innahu laisa min alik. Sekarang dia bukan anakmu lagi. Dia bukan keluargamu lagi. Dia tidak akan berkumpul kamu nanti di surga kembali bersama orang-orang yang beriman. Kenapa? Kata Allah, innahu amalun ghairu salih. Karena dia tidak pernah mengerjakan iman, tauhid dan amal soleh. Dia membangkang, durhaka dan membuat kesyirikan. Jadi di balik orang tua Kan'an ini ternyata menyekutukan Allah, membenci bapaknya, suka mengadu domba dengan masyarakat kalau bapaknya itu dianggap sesat. Bayangkan, dibongkar aibnya Kan'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kata Allah, falatas alim malaisalabil. Kamu tidak usah meminta kepadaku tentang pengetahuan apapun yang kamu tidak tahu. Kamu tidak usah meronta-ronta, merintih-rintih, minta pertolongan kepadaku supaya menyelamatkan anakmu. Kenapa? Kamu tidak tahu bahwa anakmu itu durhaka kepadaku. Ya, tidak pernah tunduk, patuh, dan ibadah kepadaku. Jelas para jamaah Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang kami sampaikan terkait bagaimana kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika dalam satu keluarga, ketika orang tua dan anak tidak ideal. Orang tua taat, bapaknya taat, anaknya tidak taat, berpisah nanti pada hari kiamat, ya. Dipisahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini berharap kepada Allah agar semua keluarga keturunan kita bisa berkumpul kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap dengan usaha yang kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Itu saja kurang lebihnya apa yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan khilafan, kesalahan itu pribadi saya. Dan saya istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita terima, jangan sampai kita ragu-ragu. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah, akhiru da'wana subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا